إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بقلب السالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dalam dua terakhir ini kita sedang dilanda sebuah pandemi yang dikenal dengan istilah corona virus disease atau COVID-19. Sebuah virus yang pada mulanya hanya berkembang di Cina, namun kini sudah berada di mana-mana hampir di seluruh dunia. Tentunya hadirin, sudah tak terhitung lagi berapa jumlah korban yang meninggal dunia akibat terjangkiti oleh virus corona ini. Namun hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah mewabahnya virus corona di dunia saat ini dan di tengah beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari penerapan protokol COVID-19 sehingga dilaksanakannya program vaksinasi COVID-19. Namun tetap saja dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini ada dua golongan yang sangat berlebihan, dan tentunya tanpa ia sadari sikap berlebihannya tersebut mengancam akidahnya sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang melakukan antisipasi yang sangat berlebihan sehingga mereka dilanda ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa, mengalahkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama ini seakan tidak percaya lagi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini hadirin tentunya sangat berbahaya terhadap akidah seorang muslim. Karena sebagai seorang muslim kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa manusia kecuali itu sudah menjadi ketentuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebuah musibah, itu terjadi tidak dengan sendirinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah,
sesungguhnya sesuatu yang menimpa kami kecuali itu sudah menjadi ketentuan untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah lah tempat kami bergantung dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami berserah diri kepadanya. Bahkan hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita yakini, kalaupun ada orang yang meninggal dunia setelah terpapar virus corona, yakin dan percayalah bahwa meninggalnya seseorang tersebut bukan murni dikarenakan virus corona tersebut, melainkan sudah tiba ajal yang Allah tetapkan untuk dirinya. Bukankah di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajal, batas usia. Maka apabila batas usia itu telah tiba, maka mereka tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat barang sekalipun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pesan bahwa syarat kematian itu bukan penyakit, sehingga syarat kematian itu bukan virus corona, tetapi syarat kematian adalah telah tibanya ajal yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Maka apabila ajal tersebut telah tiba, maka tidak ada satupun yang dapat lari daripadanya. Nah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan syarat kematian adalah telah tibanya ajal yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka tidak ada alasan untuk menyikapi pandemi Covid-19 ini dengan sikap yang dilanda ketakutan yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya sikap ketakutan, kecemasan, kepanikan yang sangat luar biasa ini tentunya akan mendatangkan penyakit itu sendiri. Itulah mengapa Ibnu Sina, salah seorang pakar kedokteran muslim, dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau menyebutkan bahwa al-wahmu nisfud da wal itmi'nan nisfud dawa. Sesungguhnya kecemasan, ketakutan adalah sebagian daripada penyakit, sementara ketenangan adalah sebagian daripada obat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah mereka yang memproklamirkan hanya berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak jarang dari golongan tersebut mengindahkan tindakan-tindakan kewaspadaan sebagaimana yang ditetapkan oleh pakar kesehatan dan ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mereka lakukan karena mereka yakin seyakin-yakinnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupi dia. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap ini juga hadirin tentunya tidak benar, karena konsep tawakal dalam Islam harus diawali dengan ikhtiar atau pengambilan sebab, atau dikenal dengan al-akhdhu bil asbab. Masih ingatkah kita pernah pada suatu hari ada salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan ibadah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai seekor unta. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Begitu sampai ia di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tersebut tidak terlebih dahulu mengikat untanya di salah satu tiang. Tentunya apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut mendapat perhatian oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat tersebut seraya mengatakan, "Aqalta naqatak?"
wahai sahabatku, mengapa tidak engkau ingkat terlebih dahulu untamu tersebut, baru engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pernyataan baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sahabat tersebut mengatakan, la ya Rasulullah, qad tawakkaltu ala Allah. Tidak ya Rasulullah, karena sesungguhnya aku sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang unta ini sudah Allah tetapkan untuk diriku, maka ia akan tetap bersamaku. Kalau memang Allah tetapkan ini bukan milikku, maka dia akan pergi dariku. Kata sahabat menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban sahabat tersebut, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya mengajarkan bagaimana sebenarnya konsep ikhtiar dan tawakal dalam Islam, seraya mengatakan, i'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat untamu terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana konsep ikhtiar dan tawakal yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Konsep pentingnya ikhtiar dalam sebuah wabah juga diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala terjadi sebuah musibah taun pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya ketika itu melalui sabdanya, idza sami'tum bit-ta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kamu mendengar ada sebuah wabah yang terjadi di sebuah wilayah, jangan coba-coba kamu masuk ke dalam wilayah yang sudah terjangkiti tersebut. Dan apabila kamu berada di sebuah wilayah yang mana wilayah tersebut sudah dijangkiti oleh sebuah wabah, maka jangan sekali-kali kamu keluar dari wilayah tersebut. Apa yang ingin diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pentingnya ikhtiar sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai penutup, meskipun pandemi Covid-19 telah mengguncangkan dunia, tapi jangan sampai ia turut serta mengguncangkan akidah kita sebagai seorang muslim. Yakinlah bahwa ini semua tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikutilah keyakinan tersebut dengan selalu melakukan ikhtiar sembari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga masyarakat kita dari wabah ini. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وتفضل وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل البركات والرحمات وبشكره تزيد الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى منبع السعادة الدنيوية والأخروية. واعلموا أيضا أيها الحاضرون أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبادي يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه أندونيسيا عامة وفي محافظتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم والقرن ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى الصلاة.